Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai belajar, kita bersihkan dulu lingkungan di sekitar kita. Mejanya diluruskan dan sampah-sampah di sekitarnya diambil supaya kita itu lebih nyaman lagi belajar di kelas ya. Sudah? Oke, ketua kelas silakan disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya di siang hari ini. Ya, kita harus begitu. Walaupun kita belajar kimianya di sore hari seperti ini, tapi anak-anak ibu semua harus tetap semangat menggali ilmu, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi manusia. Allah berfirman bahwa Allah akan mengangkat satu derajat manusia yang berilmu. Nah, oke, selanjutnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syifa. Kenapa Syifa tidak hadir? Ada suratnya? Oh, ada ya di tempat pensil ibu ya. Kenapa dia tidak hadir? Oh, Syifa izin karena ada keluarganya yang meninggal ya. Oh iya. Ibu catat dulu ya. Oke, semoga amal ibadah keluarganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi tentang sistem periodik, tentang sistem periodik unsur. Nah, sebelum itu, ibu mau bertanya sedikit nih sama anak-anak ibu semua. Minggu lalu kita mempelajari materi apa? Ya, benar sekali, konfigurasi elektron. Masih ada yang ingat tentang konfigurasi elektron? Ya, ada yang sekulit dan kulit. Nah, selain itu di konfigurasi elektron ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya aturan apa yang ibu jelaskan kemarin? Ya, benar, aturan Aufbau. Aturan Aufbau ya, yaitu aturan yang dimulai dari subkulit yang berenergi rendah sampai dengan subkulit yang berenergi tinggi. Benar sekali. Nah, untuk materi selanjutnya ini masih bersangkut paut dengan konfigurasi elektron. Jadi, anak-anak ibu semua harus paham benar dari konfigurasi elektron ini. Karena konfigurasi elektron ini akan berlanjut ke materi-materi selanjutnya. Oh ya, sebelum ibu mulai pelajarannya, silahkan dikumpul dulu PR yang telah ibu berikan di minggu lalu ya. Silahkan dikumpul di atas meja ibu. Sudah dikumpul semuanya? Sudah ya, berarti nggak ada yang nggak bikin PR ya? Hebat anak-anak ibu semua, selalu bikin PR. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ya. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada sore hari ini, ibu mau memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kita mempelajari sistem periodik unsur, diharapkan anak-anak ibu semua dapat mengaitkan konsep konfigurasi elektron serta diagram orbital untuk menentukan sifat serta letak unsur dalam satu tabel periodik. Nah, ibu ada bawa satu media pembelajaran. Ini bisa dibeli ya di toko-toko buku yang dekat dari rumah anak-anak ibu semua. Ini namanya susunan unsur berkala atau sistem periodik. Ibu tempel di sini ya. Tempel. Nah, ketika melihat tabel periodik yang ibu tempelkan di sini, apa sih yang terlintas di benak-benak anak ibu semua tentang sistem periodik unsur? Coba dikemukakan satu persatu, ayo. Yang bisa angkat tangannya. Ya, silakan Dedi.
Ya, benar sekali, Dedi. Sistem periodik unsur itu adalah susunan unsur-unsur secara berkala berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atomnya. Nah, oke. Berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atomnya. Di dalam tabel periodik ini kita memiliki dua penyusun, yaitu ada golongan dan ada periode. Kebalik ya, Ibu, tadi ada golongan dan ada periode. Golongan itu susunan unsur dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu adalah golongan, sedangkan dari atas ke bawah itu adalah periode. Nah, Ibu sudah memberikan pengantar materi kita pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu anak Ibu 5 menit untuk membaca buku halaman 16. Setelah itu, Ibu akan menerangkan cara menentukan golongan dan periode di tabel periodik ya. Yuk, baca dulu bukunya. Sekalian ketika membaca bukunya diskusikan dengan teman sebangku ya. Setelah didiskusikan tidak ada yang mengerti, silahkan bertanya ke Ibu. Oke, sudah semua? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Salsa. Nah, tentang perkembangan sistem tabel periodik itu berkembang sejak tahun 1829. Yang pertama kali menemukannya yaitu, ya, ada yang tahu siapa? Ya, benar sekali, Anthony Lavoisier. Jadi, Anthony Lavoisier itu yang pertama kali menemukan sistem periodik. Nah, saat ini adalah penemuan dari Henri Mourzellet, yaitu tabel periodik unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Sudah, itu aja yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjut ya. Sekarang ke penentuan golongan dan periode. Pertama, kita bahas tentang golongan. Tadi masih ingat apa Ibu sebutkan itu, apa itu golongan? Ya, yang masih ingat Ibu kasih nilai tambah. Ayo, cepat. Ya, silakan. Siapa nama kamu? Ya, Salsabila. Ya, benar sekali. Susunan unsur dari kiri ke kanan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Salsa. Nah, golongan. Nah, untuk menentukan golongan, ini sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron yang Ibu sampaikan di awal materi tadi. Untuk menentukan golongan, kita harus menyusun sebuah konfigurasi elektron tentunya. Nah, setelah itu terbentuk konfigurasi elektron, apa yang kita lihat untuk menentukan golongan dalam tabel periodik? Ya, siapa yang bisa? Ya, Gozi? Ya, benar sekali. Elektron valensi. Golongan didapatkan dari nilai R.
valensi. Ayo kita contohkan satu unsur ya, biar anak-anak ibu semua bisa mengerti. Di sini kita ada tabel periodik. Kita tentukan untuk unsur karbon C. C itu nomor atomnya berapa? Berapa nomor atomnya? Ayo, berapa? Ya, benar sekali 6. Wah, dah hebat anak ibu semua nih ya. Apa aja konfigurasi elektronnya? Yang pertama, 1s, 2. Apalagi? 2s2. Selanjutnya apa? 3p2. Nah, kita udah punya nih konfigurasi elektronnya. Untuk menentukan elektron valensinya, kemarin sudah ibu ajarkan di konfigurasi elektron ya. Jika dia berakhir di subkulit P, maka elektron pada subkulit P ditambahkan dengan elektron yang ada di subkulit S. Ya, benar. Berarti ini ada berapa elektron valensinya? Ada 4. Ada 4 ya. Jadi golongan berapa dia? 4. Benar sekali. Siapa tadi yang jawab tuh? Oh ya, Yusuf. Tepuk tangan untuk Yusuf. Nah, dia berakhir di subkulit P, termasuk ke dalam golongan utama atau golongan transisi? Oh, pertanyaan bagus. Golongan utama itu apa sih, Bu? Golongan transisi itu apa sih, Bu? Nah, golongan utama itu adalah golongan unsur-unsur kimia yang banyak terdapat di alam. Dia tuh paling banyak ada di alam. Nah, di dalam tabel periodik dilambangkan dengan huruf A. Ada 8 golongan, yaitu ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan golongan transisi itu adalah golongan yang kemiripan sifatnya berada di antara golongan 2A dan 3A. Dilambangkan dengan B, golongan B, golongan transisi. Ada 8 juga. Nih, ada golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Begitu. Nah, untuk menentukan dia golongan utama atau golongan transisi, kita perlu melihat dia berakhir di subkulit apa. Jika konfigurasi berakhir di subkulit S atau subkulit P, maka dia adalah golongan utama. Sini ya, Ibu tulis ya. Nah, untuk golongan transisi, yang tadi golongan yang kemiripan sifatnya di antara 2 dan 3A, kita perlu melihat konfigurasinya berhenti di subkulit D atau subkulit F. Begitu ya. Nah, kita lihat lagi ke soal kita. Di konfigurasi ini, dia berakhir pada subkulit apa? Ya, benar, subkulit P. Maka dia termasuk golongan, ya benar sekali Fitri, golongan A, yaitu golongan utama. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang periode. Apa itu periode? Apa itu periode? Ya, silakan Bambang. Ya, benar sekali. Susunan unsur dari atas ke bawah. Ada berapa periode yang ada dalam tabel periodik? Ya, benar sekali. Ada 7 periode ya. Nah, ada 7 periode. Untuk menentukannya, kita harus melihat apa? Subkulit terbesar. Benar sekali. Kita harus melihat subkulit terbesar untuk menentukan di mana letak periode tersebut.
kita kembali ke soal kita yang tadi. Kita sudah mendapatkan golongannya, kita sudah tahu dia di golongan mana, utama atau transisi, kita sudah tahu. Sekarang kita menentukan periode keberapa sih sebenarnya unsur karbon ini, gitu kan? Nah, ayo siapa yang tahu suku terbesar berapa di sini? Oh, Ibu ada salah ya. Ini bukan 3 ya. Maaf ya, Ibu salah tadi menjelaskannya. 1S2, 2S2, dan 2P2. Setelah ini baru kita masuk ke 3S. Maaf ya, tadi Ibu agak keliru. Untung ada Ramadan Wijaya yang menjelaskannya kepada Ibu. Terima kasih ya. Ya, sukulit apa dia jadinya? Ya, periode kedua. Karena di sini sukulit terbesarnya adalah 2. Ini dia. Ini ya, ada 2 sukulit. Angka 2 adalah sukulit terbesarnya. Nih, ada 2, angka 2 di sini. Nah, biar nggak bingung ya. Hapus saja. Nah, sukulit terbesarnya adalah 2. Jadi, karbon ini terletak di golongan 4A dan periode kedua. Yuk dilihat tabel periodiknya. Di buku di halaman paling belakangnya ada tabel periodik. Ya, benar tidak? Ini ada golongan 4A dan di periode kedua. Nah, anak-anak ibu semua sudah mengerti tentang penentuan golongan dan periode? Ya, sudah mengerti ya. Selanjutnya, buka bukunya halaman 20. Nah, di situ ada latihan 1 sampai 15 tentang penentuan golongan dan periode. Anak-anak ibu semua silahkan dikerjakan dulu ya di buku latihannya sampai jam pelajaran kita habis. Nah, jika tidak terkejar nanti kita jadikan PR di rumah ya. Sayang sekali waktu pelajaran kita telah habis dan bel keluar main bel istirahat telah berbunyi. Sudah siap tugasnya? Belum ya? Jadi tugas yang belum selesai silahkan dikerjakan di rumah sebagai tugas. Dan besok itu kita ada praktikum penggolongan unsur berkala. Jadi ibu minta anak-anak ibu semua bawa kawat dan bawa lilin ya. Nanti untuk larutannya ibu yang siapkan. Kelompoknya itu dibagi sesuai kalian masing-masing saja biar nanti ketika praktikum merasa nyaman ya. Dan sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya. Tapi ibu sempurnakan lagi kesimpulannya. Kesimpulan kita pada sore hari ini yaitu sistem periodik unsur itu adalah suatu susunan unsur secara berkala yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kemudian untuk menentukan golongan kita perlu menyusun konfigurasi elektron dan melihat elektron valensi dari konfigurasi elektron tersebut. Dan untuk menentukan periode kita harus melihat sukulit terbesar untuk menentukan periode keberapa. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S atau subkulit P, maka golongan dari unsur tersebut ialah golongan utama, dan sedangkan ketika dia berakhir di subkulit D dan subkulit F, maka dia berada di golongan transisi. Sudah paham ya semuanya? Oke, karena jam pelajaran kita telah habis, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.